Saatnya jam pertama dimulai. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang ADHD. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Brian, Hebe, Rafnitami, Sudarli, dan juga Tirsa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ADHD. Apa sih ADHD itu? ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD ini merupakan gangguan otak yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi atau fokus. Selain itu, penderitanya ini biasanya mengalami kesulitan untuk tetap bisa diam, selalu gelisah, dan terus berbicara mencibir. Nah, mengapa anak ADHD ini tidak bisa diam? Nah, dia itu ada karena adanya gangguan terhadap perkembangan aktivitas motorik sang anak gitu, sampai yang berlangsung sampai dewasa. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan selalu mencibir. Misalnya ketika di kelas itu saat guru menjelaskan, dia tidak bisa memberikan perhatiannya kepada pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena apa? Di pikiran anak itu selalu saja ada informasi atau peristiwa yang sedang ia pikirkan gitu. Jadi dia tidak memberikan fokus terhadap seseorang yang berbicara kepadanya. Selain itu, ada pengertian ADHD seringkali bertindak tanpa berpikir. Nah, hiperaktif dan sulit memusatkan perhatian. Nah, paham apa yang diharapkan dari dirinya, namun sulit untuk melaksanakannya karena tidak mau duduk diam, menaruh perhatian, atau mendengarkan detail-detail yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Misalnya ketika di dalam kelas, anak ADHD ini tahu kalau dia harus memperhatikan atau dia tahu bahwa guru menginginkan dia memberikan fokus terhadap pembelajaran itu. Tapi dia tidak bisa melaksanakannya karena tadi gangguan perkembangan aktivitas motoriknya yang menyebabkan dia gelisah atau harus selalu bergerak gitu. Ketika pembelajaran dia terkadang memukul-mukul meja atau tiba-tiba berteriak. Nah, sebenarnya dia tahu apa yang diharapkan dari dirinya, tapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik. Karakteristik anak ADHD. Yang pertama itu sering melamun. Ketika pembelajaran di kelas, saat teman-temannya serius, anak ini bisa saja melamun. Dia memikirkan mengenai aktivitas yang terjadi sebelumnya atau apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Biasanya dia di kelas tidak memberikan perhatian karena memang sulit berkonsentrasi. Nah, yang kedua adalah ceroboh. Anak ADHD biasanya itu ketika mengambil keputusan, dia itu tidak berpikir sebelum mengambil keputusan tersebut. Dia biasanya meletakkan barang sembarangan atau tidak memperhatikan kerapian begitu. Yang ketiga adalah sering lupa. Nah, anak ADHD ini biasanya lupa akan barang-barang milik pribadi. Misalnya, dia lupa di mana dia meletakkan tasnya, atau lupa di mana kacamatanya, atau buku, dan sebagainya. Nah, yang keempat, tidak bisa menahan godaan. Ketika anak ADHD ini diberikan larangan, misalnya untuk kepentingan kesehatan mengharuskan dia diet. Nah, ketika orang tua melarang misalnya untuk makan makanan yang mengandung karbo, dia sulit sekali mengontrol diri untuk tidak memakan makanan tersebut. Atau misalnya dia dilarang untuk tidak bermain game atau menonton televisi, sulit sekali bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Yang kemudian yang kesulitan berteman. Kesulitan berteman ini sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin lingkungan tidak bisa menerima atau memahami dia yang mengidap ADHD ini. Jadi orang berpikir dia aneh, tidak sama dengan anak lainnya. Perlakuan ini tentunya membuat anak ADHD ini merasa tidak nyaman, sehingga sulit bagi dia untuk membangun relasi dengan orang lain. Yang terakhir adalah tidak bisa diam seperti yang dikatakan sebelumnya, karena adanya gangguan aktivitas motorik ini yang menyebabkan dia selalu bertindak impulsif, maka anak ini tidak bisa duduk diam memberikan perhatian kepada siapapun yang sedang berbicara dengan dia. Dan terkadang orang-orang merasa bahwa tidak nyambung saat berbicara dengan anak ADHD ini. Dan
Sebenarnya itu karena memang anak ini sulit berkonsentrasi, sehingga ketika kita berbicara dengan dia tidak bisa menangkap apa yang sedang kita bicarakan. Apalagi kalau kita berbicara dengan kecepatan yang dia tidak biasa dengarkan. Apa saja sih tipe-tipe dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD? Nah, jadi ADHD ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama apa itu? Tipe yang pertama insentif atau inattentif. Nah, jadi tipe ini umumnya tidak dapat memperhatikan dengan baik. Yang kedua itu adalah tipe hiperaktif impulsif. Tipe ini di mana seseorang tuh memiliki masalah hiperaktivitas. Hiperaktivitas itu kondisi seseorang semakin menjadi lebih aktif gitu. Dan berperilaku impulsif. Impulsif itu apa? Impulsif itu bermasalah dengan pengendalian diri dan emosionalnya dan perilakunya. Terus yang ketiga itu adalah tipe kombinasi hiperaktif impulsif dan inattentif. Jadi ini adalah gabungan tipe pertama dan kedua, yaitu hiperaktif impulsif dan tidak memperhatikan dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi masing-masing karakteristik dari ketiga tipe tersebut. Apa saja sih karakteristiknya? Kita bahas tipe yang pertama, yaitu tipe inattentif. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian. Jadi anak ini sulit dalam memberi perhatian atau konsentrasi dalam melaksanakan tugas atau menerima tugas dan melakukan aktivitas yang dia lakukan. Dan yang kedua yaitu sulit untuk menyimak apa yang sedang disampaikan. Jadi anak tipe ini terlihat tidak memperhatikan atau mendengarkan orang yang sedang berbicara langsung dengannya. Yang ketiga itu adalah sulit mengikuti instruksi. Nah, anak ini sering tidak menindaklanjuti instruksi sehingga anak tersebut misalnya gagal dalam menyelesaikan tugas. Nah, ketika dia memulai tugas, tapi dia dengan cepat kehilangan fokus dan mudah teralihkan gitu. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kesulitan berorganisasi. Nah, anak tipe inattentif ini sering kesulitan mengatur tugas atau kegiatan. Jadi seperti itu, apa yang dilakukannya dia itu tidak teratur dan manajemen waktunya buruk. Jadi sulit untuk ambil bagian atau masuk dalam berorganisasi. Dan selanjutnya yang kelima, perilaku menghindar. Jadi anak tipe inattentif, ADHD inattentif ini sering menghindar ya. Dia tidak senang pada tugas yang membutuhkan usaha. Contohnya apa? Contohnya pekerjaan sekolah ya, tugas di sekolah, bahkan PR yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya cenderung kehilangan benda milik pribadi. Jadi dia cenderung ceroboh dan tidak teliti karena dia sering kehilangan misalnya pensil, buku atau alat-alat tulis lainnya. Dan mudah terpecah perhatian. Maksudnya di sini anak tipe ADHD inattentif ini sering mudah mengalihkan perhatiannya dan dari rangsangan luar. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir adalah sering lupa pada aktivitas rutin harian. Nah, maksudnya di sini anak tipe inattentif ADHD ini sering melupakan tugas dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan membahas tipe ADHD yang kedua, yaitu hiperaktif impulsif. Apa saja ciri-cirinya? Jadi yang pertama itu gemar mengoceh dan cenderung ramai. Nah, maksudnya di sini anak tersebut sering berbicara berlebihan. Yang kedua, tidak suka duduk diam. Nah, anak ADHD tipe yang ini sering merasa gelisah ya, tampak pada tangan dan kakinya saat dia duduk. Jadi dia sering meninggalkan tempat duduknya di kelas atau situasi lain yang mengharuskan dia untuk tetap duduk. Dan yang ketiga itu senang berlarian dan memanjat-manjat. Nah, maksudnya di sini anak ADHD tipe hiperaktif ini dia sering berlari dari sesuatu dan dia memanjat berlebihan pada situasi yang tidak seharusnya. Yang keempat, sulit bermain dengan tenang. Nah, maksudnya di sini sama seperti dia sulit untuk mengisi waktu luangnya dengan tenang. Jadi seperti itu. Yang kelima, suka menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan belum selesai. Jadi anak tipe ini dia sering mengeluarkan perkataan tanpa berpikir. Jadi dia menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan itu selesai. Yang keenam, tidak suka apabila harus menunggu atau antri. Jadi anak tipe ini sering sulit untuk menunggu giliran ya, karena dia tidak suka menunggu. Dan
bermasalah dengan interupsi atau menyela, sering menyela dalam percakapan. Oke, tipe yang ketiga adalah tipe ADHD gabungan atau kombinasi. Nah, jadi tipe ini adalah gabungan dari tipe yang pertama dan yang kedua. Nah, seseorang didiagnosis pada tipe ini, tipe kombinasi ini ketika seseorang itu memiliki paling tidak 6 gejala dari tipe yang pertama, inatentif, dan tipe hiperaktif impulsif. Jadi mereka memiliki paling tidak 6 gejala ya. Dan tipe ini paling umum didiagnosis pada anak-anak dan merupakan tipe yang paling sering ditemukan. Jadi seperti itu. Itu tiga tipe ADHD ya. Yang pertama tadi inatentif, yang kedua hiperaktif impulsif, dan yang ketiga kombinasi ya. Dia campuran dari tipe yang pertama dan yang kedua. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab seorang anak mengalami gangguan ADHD. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor fisiologi. Faktor fisiologi terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama adalah faktor herediter atau genetik, yang mana orang tua atau kerabat dekat dari anak tersebut juga mengalami gangguan yang sama pada masa kecilnya. Sehingga anak dengan latar belakang keluarga seperti ini akan lebih beresiko mengalami gangguan ADHD ke depannya. Selanjutnya adalah faktor biologi, di mana anak tersebut mengalami gangguan pada otaknya, terutama pada area prefrontal cortex, basal ganglia, dan cerebellum. Adanya gangguan pada ketiga area otak ini menyebabkan ketidaksinambungan neurologis pada area otak, yang menyebabkan ketidakseimbangan dopamin yang berfungsi untuk menyampaikan informasi pada otak. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah karena pola asuh yang permisif. Pola asuh yang permisif dari orang tua kepada anaknya, di mana anak tersebut diberikan kebebasan dengan kurangnya larangan bisa menjadi salah satu penyebab anak tersebut mengalami gangguan ADHD. Selanjutnya yaitu kerusakan otak yang disebabkan karena kondisi prenatal. Nah, pada kondisi ini bisa saja si ibu terkena keracunan timah, diet yang berlebihan, alergi makanan, merokok, minum alkohol, atau mengkonsumsi obat-obatan pada masa kehamilannya. Ini bisa menjadi penyebab kerusakan otak pada anak tersebut, sehingga dari kerusakan otak tersebut, anak tersebut mengalami gangguan ADHD. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab. Selanjutnya adalah komplikasi atau trauma pada saat kehamilan atau kelahiran. Jadi ketika seorang ibu mengalami trauma atau komplikasi pada masa proses kelahiran atau pada saat kehamilannya, ini akan berpengaruh pada si anak kelaknya. Seperti itu. Dampak ADHD pada kehidupan anak. Ada 3 dampak yang disebabkan oleh ADHD ini. Pertama, berdampak pada pendidikannya. Kedua, berdampak pada perilaku. Dan yang ketiga, akan berdampak pada aspek sosial si anak. Berdampak pada pendidikan karena anak tersebut tidak akan dapat segera memulai kelasnya atau sekolahnya. Kemudian, ia akan kurang berprestasi dan bekerja terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat. Selalu merasa kebingungan, menangguhkan pekerjaan, kesulitan dalam menyelesaikan tugas, dan menghindari teman dan serta berperilaku kacau. Nah, seperti yang kita tahu kan, si anak ini dia aktif banget, sehingga perilaku yang ia timbulkan seperti menimbulkan kekacauan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor selanjutnya yang berpengaruh pada perilakunya. Karena ia akan selalu menuntut, turut campur dengan orang lain, mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, dan lebih banyak berbicara serta mengganggu. Sehingga ia akan cenderung mendapat kecelakaan.
Nah biasanya nih anak-anak dengan tipe ADHD ini kan suka tuh jalan-jalan, suka kesana kemari, selalu aktif gitu. Nah kalau misalnya tanpa pengawasan, ia akan lebih mudah untuk untuk misalnya tersandung mungkin seperti itu. Makanya dibilang di sini akan lebih mudah untuk mendapatkan kecelakaan seperti itu. Kemudian berdampak pada aspek sosialnya, karena si anak ADHD, si anak yang mengalami ADHD ini akan lebih bersifat egosentris, mementingkan diri sendiri, cemas, kasar, tidak peka, tidak dewasa, tertekan, merasa tertekan, kemudian membuat ramai, tidak berpikir panjang seperti itu. Karena ya pikirannya pokoknya aku harus melakukan berbagai macam kegiatan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi. Strategi di sini yang pertama itu adalah pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem pendidikan. Nah, di mana pendidikan dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Anak difabel atau anak yang memiliki kebutuhan khusus adalah suatu keunikan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam individu yang berkelainan, pasti ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Nah, sebaliknya, di dalam setiap individu-individu yang normal juga pasti terdapat kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Karena tidak ada makhluk yang diciptakan secara sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Pendidikan inklusif ini merupakan pelayanan yang berusaha secara sadar dan kontinu untuk memastikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam akademik, afektif, sosial, dan lain-lainnya itu terpenuhi. Nah, strategi selanjutnya yaitu menumbuhkan kebiasaan yang baik. Menjadi guru di sebuah sekolah inklusi ini adalah suatu hal yang tidak mudah, karena dituntut kemampuan yang lebih dari seorang guru. Untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik, seorang guru harus dapat memberi tata tertib untuk mendisiplinkan siswa atau anak-anak kelas. Namun, tata tertib yang diberikan harusnya tidak bersifat diskriminatif. Artinya, tata tertib yang dibuat harus dapat dikerjakan oleh semua siswa di dalam kelas. Nah, contohnya, misalnya itu piket kebersihan kelas. Nah, piket kebersihan kelas ini harus melibatkan semua siswa tanpa kecuali. Hal ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Nah, contoh kedua itu misalnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini guru harus menyediakan beberapa tempat sampah, mungkin di teras kelas atau di halaman sekolah. Contoh selanjutnya itu mungkin bisa berdoa bersama sebelum dan sesudah kelas berlangsung. Nah, beri kesempatan kepada siswa ABK juga untuk bisa memimpin doa secara bergantian dengan siswa reguler. Nah, hal ini akan semakin menumbuhkan dan meningkatkan keberanian dan kepercayaan dirinya, karena bisa dipercayai untuk memimpin doa. Nah, mungkin juga bisa saling menghormati dan menghargai sesama temannya, misalnya saat berdiskusi. Nah, anak-anak ini harus dibiasakan tertib, tidak boleh saling memaksakan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya diselesaikan dengan dan disampaikan dengan cara yang baik. Selanjutnya, pendampingan secara khusus. Di sini, untuk mendukung anak berkebutuhan khusus dalam belajar di sekolah inklusi, sangat diperlukan guru pendamping. Sebab peran guru pendamping di sini sangat dibutuhkan secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus, agar guru dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan seorang anak. Oleh sebab itu, maka dibutuhlah pendampingan secara khusus. Selanjutnya, yaitu adalah merancang PPI. PPI sendiri dirancang untuk setiap individu anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Program pembelajaran individu atau PPI ini merupakan program yang dibuat oleh guru berisi target capaian apa yang harus dipenuhi oleh siswa berkebutuhan khusus dalam satu semester. Nah, apa yang membedakan antara PPI dengan RPP? Nah, kalau RPP ini adalah rencana program pembelajaran yang dibuat oleh guru kelas dan ditujukan untuk seluruh siswa dalam kelas tertentu. Artinya, RPP ini merupakan program klasikal, sedangkan PPI dibuat dan diterapkan hanya pada satu orang siswa ABK dan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan yang ia miliki. Nah,
Maka dari itulah program ini disebut individual. Artinya program untuk ABK tertentu belum tentu sama dengan ABK lainnya, karena mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin ada beberapa strategi lain yang diberikan untuk anak kebutuhan khusus, secara khusus anak ADHD ini. Yang pertama itu mungkin memberikan apa yang menjadi keinginan anak sebelum nanti ia menuntut. Nah, memberikan kebutuhan atau keinginannya ini bukan berarti semua yang menjadi keinginannya harus kita berikan atau harus kita penuhi. Artinya ada batasan-batasan tertentu yang harus kita berikan. Intinya apa yang terbaik untuk dia, itulah yang perlu kita berikan. Selanjutnya, memindahkan posisi duduk anak. Memindahkan posisi duduk ini agar anak yang memiliki kebutuhan khusus ini bisa menyesuaikan dengan teman-temannya dalam satu kelas. Artinya tidak hanya itu-itu saja. Memberikan reward atau punishment. Nah, memberikan reward ini agar anak termotivasi ketika mengikuti kelas, dan memberikan punishment ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, kita memberikan punishment ini agar anak jera atau tidak mengulangi kesalahan yang ia lakukan. Nah, selanjutnya memberikan pengertian pada teman di kelas agar tidak menjauhinya. Nah, agar di sini tidak ada pembulian, tidak ada diskriminasi terhadap teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Yang selanjutnya itu memberikan perlakuan yang sama dengan murid lainnya. Seperti yang sebelumnya, di sini diberikan perlakuan sama ini agar tidak ada diskriminasi terhadap satu dengan yang lainnya. Artinya semua harus dipandang sama, karena kita tahu bahwa anak adalah gambar dan rupa Allah. Selanjutnya adalah seorang guru harus dapat membantu anak menenangkan dirinya ketika ia frustasi dan marah, agar anak yang mengalami frustasi atau marah itu tidak bersifat negatif atau melakukan hal-hal negatif terhadap teman-teman lainnya. Nah, selanjutnya seorang guru juga harus dapat melakukan hal-hal yang positif. Hal ini tidak hanya pada anak ABK, tetapi juga pada seluruh anak-anak yang ada di dalam satu kelas. Selanjutnya, bersikap tegas tetapi tidak marah. Artinya bahwa seorang guru harus memiliki sikap yang tegas dalam mendisiplinkan anak-anak. Dalam bersikap tegas ini bukan berarti harus marah-marah setiap waktu, setiap hari, dan setiap detiknya. Nah, selanjutnya, guru dan orang tua harus memiliki komunikasi yang baik. Nah, hal ini sangat diperlukan agar apa yang dialami anak di sekolah dan di rumah itu bisa diketahui oleh dua pihak, yaitu guru dan orang tua. Baik teman-teman, setelah tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari teman saya tentang strategi-strategi yang dapat kita lakukan dalam upaya menangani anak ADHD, di sini kelompok kami memberikan dua kebutuhan yang perlu kita pertimbangkan dalam pembelajaran kita di kelas terhadap anak ADHD. Dua kebutuhan tersebut yaitu yang pertama, kebutuhan pengendalian diri, serta yang kedua yaitu kebutuhan belajar. Yang mana kebutuhan pengendalian diri di sini yaitu kebutuhan yang dibutuhkan untuk meminimalisir atau menekan tingkat hiperaktivitas serta impulsivitas pada anak-anak ADHD, sehingga hal-hal yang dapat kita lakukan nantinya di kelas untuk sebagai upaya kita pengendalian diri ini itu dapat kita lakukan dengan dua hal. Langkah pertama yaitu kita dapat membuat rutinitas-rutinitas atau hal-hal yang dapat dilakukan siswa secara konsisten di dalam kelas. Hal ini dapat kita tuangkan nantinya dalam PPI yang kita buat untuk anak-anak ADHD. Serta yang kedua, kita dapat membuat anak-anak fokus pada hal-hal yang positif nantinya di dalam kelas. Artinya, kita memberikan pelatihan, kita memberikan kesempatan-kesempatan yang membuat anak itu terpacu, yang membuat anak tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, kita bisa mengajak anak-anak untuk berolahraga, kita bisa mengajak anak-anak untuk melukis, kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain alat musik, dan lain-lain. Intinya, biarkan anak-anak terus beraktivitas dan jangan biarkan mereka untuk diam atau pasif. Nah, setelah itu kita masuk pada kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan belajar. Yang mana kebutuhan belajar di sini kita sebagai guru dapat kita siasati dengan membuat penjelasan sederhana ketika kita memaparkan materi kita di kelas. Artinya, nantinya saat kita sedang menjelaskan, ada baiknya kita lebih banyak menggunakan contoh-contoh yang relevan,
yang dapat dilihat anak-anak di sekitarnya. Tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang abstrak, karena hal-hal tersebut sangat mempengaruhi anak-anak ADHD terhadap fokus serta perhatian mereka dalam pembelajaran di kelas nantinya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kami mau menekankan dua hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam menangani anak ADHD di kelas kita nantinya. Yang pertama yaitu tentang peningkatan atensi atau perhatian, serta yang kedua upaya untuk mengatur impulsivitas serta mengurangi kadar atau tingkat hiperaktiviti anak di dalam kelas. Nah, dalam melakukan dua hal tersebut, dalam pengendalian dua hal tersebut, kelompok kami merekomendasikan dua bentuk metode. Di antaranya yaitu metode yang pertama yaitu menggunakan metode self-interaction. Teman-teman, metode self-interaction di sini yaitu salah satu metode yang mampu meningkatkan perhatian serta atensi anak terhadap pembelajaran, di mana metode self-interaction ini merupakan bagian dari metode atau teknik self-talk, yaitu kemampuan berbicara secara pribadi yang digunakan kepada anak untuk membantu regulasi diri dan menuntun perilaku mereka. Nah, guru-guru di dalam kelasnya nantinya bisa menggunakan self-interaction ini dengan cara berbicara secara pribadi ke pribadi terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Artinya kita menyiapkan waktu untuk fokus kepada murid-murid tersebut, berbicara dengan lembut, dengan hati ke hati, sehingga membantu menyadarkan diri mereka dan membuat regulasi terhadap perilaku mereka nantinya di dalam kelas. Nah, metode yang kedua teman-teman, di sini kami merekomendasikan tentang terapi menulis, di mana terapi menulis ini dapat digunakan untuk mengatur tingkat impulsivitas serta mengurangi hiperaktiviti pada anak ADHD. Yang mana menurut pandangan dari sensory integration, metode ini membantu menyeimbangkan otak serta integrasi sensori pada anak-anak yang akan mempengaruhi juga pada keadaan emosi serta gangguan kecemasan pada anak ADHD. Memang benar teman-teman, kalau kita secara langsung menyuruh anak-anak ADHD ini langsung menulis, itu adalah kayak hal yang sangat sulit. Tapi biarlah melalui proses kita membantu mereka secara sedikit demi sedikit. Mungkin dari hal-hal yang mereka gandrungi atau hal-hal yang mereka sukai dulu. Dari hal-hal kecil tersebut bisa membantu kita mengarahkan mereka ke terapi menulis yang lebih banyak atau yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya adalah manajemen perilaku. Manajemen perilaku adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kelas oleh seorang guru, terutama pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak ADHD. Anak ADHD ini sendiri adalah anak yang memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi atau fokus terhadap hal-hal yang harus dia kerjakan. Sehingga manajemen perilaku yang perlu diterapkan, yang pertama itu adalah keteraturan dan kerapian. Dalam hal ini, guru harus dapat membuat jadwal dan rutinitas yang bisa diikuti oleh anak sehari-hari, seperti mulai ia sekolah, waktu ia bermain, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Nah, rutinitas ini adalah hal yang bisa membantu anak dengan ADHD ini lebih fokus dan mengajarinya juga untuk dapat mengorganisir tugas dan mengelola waktunya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, mengurangi distraksi. Kita tahu bahwa anak ADHD ini adalah anak yang memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi, sehingga ketika seorang guru mengalihkan perhatiannya kepada objek lain, itu akan mengalihkan konsentrasinya, mengganggu konsentrasi seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti ADHD. Nah, hal ini harus dihindari agar anak dapat memiliki konsentrasi yang stabil atau dapat fokus untuk mengerjakan sesuatu yang harus ia kerjakan. Nah, selanjutnya, bantu anak untuk menemukan bakatnya. Nah, di sini seringkali kita menganggap bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus ini adalah anak yang lemah. Nah, namun percayalah, anak dengan ADHD ini juga memiliki kelebihannya sendiri. Bahkan biasanya anak dengan ADHD ini memiliki IQ yang lebih tinggi. Perhatikan hal yang ia senangi, serta mata pelajaran yang membuatnya paling menonjol. Nah, guru lebih baik fokus dan memberi motivasi pada hal yang paling ia senangi dibanding memaksanya untuk berprestasi di bidang lain yang menyulitkannya. Nah, kombinasi dari mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan ini
bisa menciptakan kesempatan untuk sukses dan memberinya optimisme serta rangsangan kegembiraan yang membuatnya menjadi bahagia. Nah, selanjutnya adalah batasi pilihan-pilihan. Dalam hal ini bukan berarti guru harus melarang anak melakukan hal-hal yang positif, tetapi membatasi pilihan ini adalah untuk mengurangi tuntutan dari seorang anak. Karena tidak semua yang menjadi keinginannya harus dipenuhi oleh seorang guru. Karena tidak semua keinginan yang ia ingini itu adalah hal yang positif bagi dirinya. Nah, selanjutnya itu menerapkan disiplin yang efektif. Nah, disiplin yang efektif ini guru harus tegas, bukan berarti guru harus marah ya. Sangat penting untuk anak dengan adik-adik ini agar memiliki aturan yang jelas, ekspektasi dan konsekuensi. Ketika si anak adik-adik ini mengikuti peraturan, nah seorang guru bisa memberi reward. Nah, reward di sini bukan hanya bersifat fisik, tapi juga bisa bisa memberi berupa waktu bermain yang lebih lama dengan teman-temannya, atau memberi buku dan lain-lain. Adik-adik ini yang cenderung dikritik hanya akan membuatnya stres. Jadi sebaiknya seorang guru harus mengimbangkan dengan sebuah pujian. Selanjutnya yaitu terapi ADHD. Seperti yang dijelaskan di awal oleh teman-teman saya. Jadi terapi ADHD ini bisa berupa menulis atau mencatat agar anak bisa lebih fokus lagi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi, wawasan Kristen Alkitabiah yang diambil kelompok kami dari materi ADHD ini, yaitu yang pertama, bahwa nantinya kita sebagai seorang calon guru Kristen, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran, atau penting bagi kita untuk memiliki dasar bahwa nantinya anak-anak yang ada di sekolah, anak-anak ada yang di kelas, anak-anak yang nantinya akan bersosialisasi, bergaul dengan kita, semuanya itu imago Dei, image of God, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan setiap kelebihan, dengan setiap kekurangan yang ada pada diri mereka. Itulah yang membedakan mereka daripada orang lain, sehingga mereka dikatakan memiliki keunikan atau unik. Nah, dari keunikan inilah kita sebagai seorang guru Kristen nantinya mampu menghargai mereka, mampu melayani mereka dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, karena untuk menjawab panggilan kita sebagai seorang calon guru Kristen. Nah, poin yang kedua yang kami tekankan di sini teman-teman, yaitu Yesus melayani orang-orang cacat atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tentu kita sebagai calon guru Kristen menjunjung Yesus sebagai teladan, Yesus sebagai role model kita dalam setiap aktivitas pembelajaran, dalam setiap aktivitas yang nantinya kita lakukan di kelas kita. Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih yang penuh belas kasih yang tanpa pamrih yang ia berikan kepada setiap orang yang dilayaninya. Nah, dari keteladanan inilah yang nantinya harus kita contohi, yang harus kita terapkan di kelas kita. Bagaimana kita mengasihi murid-murid kita dengan penuh belas kasih, dengan penuh ketulusan, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, atau sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Itulah yang nantinya kita berikan kepada murid-murid kita, tanpa melihat latar belakang mereka apa, tanpa melihat kondisi ekonomi mereka apa, terlebih khusus tanpa melihat kondisi fisik atau kondisi emosional mereka itu seperti apa. Nah, bagian yang ketiga di sini kami tekankan teman-teman bahwa Allah memakai kekurangan sebagai alat untuk memuliakan Dia. Tentu murid-murid yang ada di kelas kita nantinya tidak semuanya itu memiliki kelebihan. Pasti ada yang memiliki kekurangan atau kebutuhan khusus. Nah, itulah yang nantinya tugas kita sebagai seorang guru, untuk membuat mereka menyadari akan kekurangan-kekurangan yang mereka miliki, sehingga dari kekurangan-kekurangan inilah mampu membuat mereka terpacu, mampu membuat mereka termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam diri kita. Dan itulah tugas kita sebagai guru, memotivasi, mendorong, melayani mereka dalam rangka penateladan kita kepada Allah, memuliakan kepada Allah, yaitu nantinya melalui aktivitas kita di dalam kelas nanti.
Seperti itu.